Oke guys, jumpa lagi di channel ini. Bagi kamu yang malas nonton atau nggak tahu mau nonton di mana, atau malas dengan acting tapi penasaran dengan ceritanya, dan hanya ingin mendengarkan reviewnya, ya tongkrongin saja channel ini. Kota Gujarat dikenal sebagai kota miras. Hampir 90% usaha penduduk setempat adalah mengoplos miras. Cerita dimulai dari sini. Rayes hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya. Di sekolahnya, ia nampak seperti siswa-siswa lainnya. Namun, ia memiliki kelainan di matanya yang membuat penglihatannya kadang-kadang kabur. Keesokan harinya, ibunya membawa Rayes ke klinik untuk mengecek kesehatan mata. Setelah diperiksa, ia harus memakai kacamata sebagai bantuan penglihatan. Karena ibunya tidak punya uang, mereka pun pulang. Saat malam, Rayes mengajak Baijan ke sekolahnya untuk mengambil kacamata di patung pahlawan Gandhi. Keesokannya, ia sendiri pergi ke klinik untuk dipasangkan kaca yang telah ia curi. Tapi ia diketahui. Karena dokternya sangat baik, ia pun dikasih uang untuk membeli kacamata. Terlihat Rayes begitu senang karena bisa melihat dengan normal. Tiba-tiba, ia melihat polisi datang untuk merazia kota tersebut. Mereka pun berlari dan meniup peluit sebagai tanda akan ada razia. Tampak para penjual miras panik dan menyembunyikan miras oplosan mereka. Setelah para polisi menangkap para penjual miras oplosan tersebut, Rayes dan Baijan pun harus kehilangan pekerjaan. Ia pun mencari kerjaan di salah satu penjual miras impor milik Jairat Seth. Karena mentalnya yang kuat, mereka pun diterima dan langsung disuruh bekerja. Kemudian, Baijan dan Rayes sudah dewasa. Rayes yang sudah begitu lama bergantung pada Jairat Seth akhirnya memutuskan untuk membuat usaha miras sendiri. Kemudian Rayes menghampiri bosnya alias Jairat Seth. Rayes pun langsung mengatakan bahwa ia akan membuka usaha sendiri. Namun, Jairat tampak menolakkan hal itu. Rayes pun memohon supaya Jairat memberi modal usaha. Akhirnya, Jairat pun setuju dengan persyaratan. Rayes harus membawa uang 100.000 rupiah dalam waktu 3 hari. Kemudian Rayes dan Baijan meminjam mobil temannya. Sampai di pertengahan jalan, mobil yang dipinjamnya ditukar dengan satu truk kambing, lalu ia pergi ke Mumbai untuk dijual. Sampai di sana, mereka mencari tempat untuk berjualan. Ia pun bertanya pada salah satu penjual. Karena mereka penjual baru dan tidak punya izin, mereka pun disuruh untuk pulang. Karena tidak diterima dikatakan pemuda mata empat, Rayes pun naik pitam dan menghajar penjual tersebut. Mereka pun berkelahi dan ribut. Tiba-tiba datang ketua dari pasar tersebut dan menodongkan pistol. Rayes langsung mengambil pistol tersebut dan langsung pingsan karena kecapean. Kemudian mereka berada di sebuah masjid bersama ketua pasar tadi. Namanya adalah Musa. Rayes meminta ganti rugi atas kambingnya yang hilang tapi tidak dikasih. Akhirnya mereka pun pulang dengan kereta api. Dalam kereta api tersebut tampak seseorang yang mengawasinya. Sampai di rumah, mereka pun membicarakan sesuatu hal. Tiba-tiba datang seseorang dan itu adalah orang yang berada di kereta api tadi. Orang tersebut merupakan anak buah Musa. Kemudian ia membuka koper yang berisikan banyak uang. Tampak Rayes dan Baijan pun kaget. Uang ini sebagai ganti rugi atas kambing kalian, kata anak buah Musa. Lalu orang ini pun langsung pergi begitu saja. Dimulai dari sini, Rayes dan Baijan berhenti jadi pengikut Jairat. Keesokannya mereka pun membuat usaha menjual miras impor. Dan mereka pun bernyanyi ria. Tampak inspektur polisi namanya adalah Majemudar. Ia akan ditugaskan di Fatehpura, Gujarat untuk membasmi para penjual miras yang ada di sana. Rayes dan kawan-kawannya terlihat sedang main bola kasti.
Bolanya pun masuk ke dalam rumah tetangga. Lalu ia mengambilnya. Kemudian si pemilik rumah menyuruhnya untuk mengambil ke atas. Rais pun melihat sosok wanita cantik yang sedang menari dengan lihai dan namanya adalah Asia. Kemudian Inspektur Majmudar segera mengadakan razia miras milik Jairaj dan mereka berhasil memusnahkannya. Inspektur Majmudar pun menyuruh Rais datang ke kantornya untuk dimintai keterangan, tapi Rais hanya bilang tidak tahu Pak. Ia pun disuguhkan setengah gelas teh dan itu merupakan sebuah kode bagi Rais. Tapi Rais yang begitu cerdik akhirnya pergi dari kantor tersebut. Rais dan teman-temannya pun menyusun strategi agar bisa lolos dari kepungan razia Inspektur Majmudar. Inspektur Majmudar tampak sedang mengadakan razia besar-besaran di seluruh jalanan Patefura. Baijan tampak panik karena tidak ada jalan untuk membawa barang mereka. Rais yang begitu pintar akhirnya mengubah jalur pengiriman barang lewat kapal dan strategi itu pun berhasil. Kemudian Rais tiba-tiba ditelepon oleh Musa untuk membunuh Jairaj. Ia pun langsung menuju pesta di rumah miliknya Jairaj. Sampai di sana, Rais pun sempat menari-nari dan ikut bernyanyi. Kemudian tiba-tiba tembakan pun terjadi. Rais menembak semua anak buah Jairaj hingga habis. Kemudian Rais bertemu dengan Jairaj. Tampak Rais menangis ketika menatap Jairaj karena Rais sendiri besar dididik olehnya guys. Kasihan juga. Tapi ia harus terpaksa membunuhnya demi bisnisnya dengan Musa. Rais pun pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang semua hal yang telah ia lakukan.